Hai teman-teman, kami dari Universitas Lancang Kuning, Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah seminar akuntansi keuangan akan menjelaskan sedikit dari hasil diskusi kami. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Mulyani BR Sembiring, dan teman saya yaitu Anggita Nauli, Desya Giovanni, Lestari, Novaria, dan Yolanda. Baik, kita masuk dalam materi. Saya akan menjelaskan sebagian dari materi kami yang berjudul Akuntansi Forensik dan Kecurangan. Akuntansi forensik. Akuntansi forensik yang diartikan sebagai penerapan disiplin ilmu akuntansi dalam penyelesaian masalah hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Istilah akuntansi forensik dalam definisi tersebut dapat digunakan dalam pengertian yang luas, termasuk audit. Hal yang membedakan akuntansi dan audit adalah akuntansi berkaitan dengan perhitungan, sedangkan audit berkaitan dengan adanya penelusuran untuk memastikan kepastian atau kewajaran dari apa yang dilaporkan. Jadi, akuntansi forensik memayungi segala macam kegiatan akuntansi untuk kepentingan hukum. Yang kedua yaitu segitiga akuntansi forensik. Segitiga akuntansi forensik adalah titik pertama dalam segitiga adalah kerugian. Adapun perbuatan melawan hukum menjadi titik kedua. Tanpa adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada yang dapat dituntut untuk mengganti kerugian. Titik ketiganya adalah hubungan kualitas antara kerugian dan perbuatan melawan hukum. Baiknya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mulyani, yaitu tentang ruang lingkup akuntansi forensik. Tuan Kota 2010 dalam akuntansi forensik dan audit investigatif mengemukakan bahwa akuntansi forensik mempunyai ruang lingkup yang spesifik untuk lembaga yang menerapkannya atau untuk tujuan melakukan audit investigatif. Nah, pertama itu ada praktik di sektor swasta. Bologna dan Lindqvist Printis mengenai akuntansi forensik dalam Tuan Kota 2010 menekankan beberapa istilah dalam perbendaraan akuntansi, yaitu ada fraud auditing, forensic accounting, investigative support, dan valuation analysis. Litigation support merupakan istilah dalam akuntansi forensik bersifat dukungan untuk kegiatan digitasi. Akuntansi forensik dimulai sesudah ditemukan indikasi awal adanya fraud. Audit investigasi merupakan bagian awal dari akuntansi forensik. Adapun valuation analisis berhubungan dengan akuntansi atau unsur perhitungan. Nah, misalnya dalam menghitung kerugian negara karena tindakan korupsi. Nah, kedua itu ada praktik di sektor pemerintahan. Akuntansi forensik pada sektor publik di Indonesia lebih menonjol daripada akuntansi forensik pada sektor swasta. Secara umum, akuntansi forensik pada kedua sektor tidak berbeda. Hanya terdapat perbedaan pada tahap-tahap dari seluruh rangkaian akuntansi forensik terbagi-bagi pada berbagai lembaga seperti lembaga pemeriksaan keuangan negara, lembaga pengawasan internal pemerintah, lembaga pengadilan, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang berfungsi sebagai pressure group. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desi Giovanni. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Anggita Nauli. Tugas akuntansi forensik. Akuntan forensik bertugas memberikan pendapat hukum dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Misalnya, dalam merumuskan alternatif penyelesaian perkara dalam sengketa, perumusan perhitungan ganti rugi, dan upaya menghitung dampak pemutusan atau pelanggaran kontrak. Akuntansi forensik dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama jasa penyelidikan, yang kedua jasa litigasi. Perkembangan akuntansi forensik di Indonesia. Perkembangan akuntansi forensik di Indonesia cukup maju. Namun, jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, maka Indonesia masih dibilang tertinggal. Australia saat ini sedang menyusun standar akuntansi forensik, sementara Kanada dan Amerika Serikat sudah memiliki standar yang baku. Sedangkan Indonesia sama sekali belum memiliki standar yang memadai. Sejauh ini belum banyak kasus-kasus korupsi yang terkuak berkat
kemampuan akuntansi forensik. Namun akuntansi forensik merupakan suatu pengembangan disiplin ilmu akuntansi yang masih tergolong muda dan memiliki prospek yang sangat bagus dalam pemecahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya itu ada bagian F, di mana keahlian akuntansi forensik. James tahun 2008 menggunakan 9 item kompetensi keahlian akuntansi forensik yang digunakan dalam penilaian perbedaan persepsi dari pihak akademisi akuntansi, praktisi akuntansi, dan pengguna jasa akuntan forensik, yaitu yang pertama ada analisis deduktif, yang kedua pemikiran yang kritis, yang ketiga pemecahan masalah yang tidak terstruktur, yang keempat fleksibilitas penyelidikan, yang kelima keahlian analitik, yang keenam komunikasi lisan, yang ketujuh komunikasi tertulis, yang kedelapan pengetahuan tentang hukum, dan yang kesembilan composure. Selanjutnya itu pengertian tentang fraud, yaitu bagian G, di mana fraud adalah mencakup segala macam yang dapat difikirkan manusia dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan sasaran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat atau tersembunyi, dan setiap cara yang tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu atau menderita kerugian. Terdapat 3 langkah kecurangan. Yang pertama itu ada tindakan, yang kedua penyembunyian, dan yang ketiga konversi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya itu ada mengenai bagian H, itu klarifikasi fraud atau fraud tree, di mana fraud dibagi dalam 3 jenis berdasarkan perbuatan. Yang pertama itu kecurangan laporan keuangan, di mana sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Yang kedua itu penyimpangan atas aset. Aset misappropriation meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Yang ketiga ada korupsi, di mana jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi. Selanjutnya itu ada bagian I, yaitu penyebab terjadinya fraud. Terdapat 4 faktor pendorong seseorang untuk melakukan fraud. Yang pertama itu ada greed atau keserakahan, yang kedua opportunity atau kesempatan, yang ketiga ada need atau kebutuhan, yang keempat ada exposure atau pengungkapan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Yolanda Putri ingin melanjutkan penjelasan dari Novaria, yaitu fraud examinatio. Cara penjagaan fraud dapat dilakukan dengan cara Amrizal 2004, yaitu sebagai berikut. 1. Membangun struktur pengendalian yang baik. 2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian. 3. Meningkatkan kultur organisasi. 4. Mengefektifkan fungsi internal audit. Selanjutnya, skandal korporasi dan akuntan. Standar akuntansi atau standar akuntansi perusahaan adalah standar politik dan bisnis yang muncul dengan pengungkapan kelakuan buruk para eksekutif perusahaan publik. Selanjutnya, bentuk kejahatan akuntansi. Ada beberapa bentuk kejahatan akuntansi, di antaranya adalah 1. Manajemen laba yang tidak sah. 2. Pendapatan auditor eksternal yang tidak benar. 3. Kejahatan perbankan. 4. Kejahatan akuntansi di pasar modal. 5. Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami. Bila ada kata atau tutur kata kami yang salah, kami minta maaf. Kami ucapkan salam sejahtera.